Dan berhenti di sini. Ya, lihat, itu aku lagi naik roller coaster. Tapi tanpa emosi kayak lagi naik wahana anak-anak aja. Bukannya roller coaster tercepat di dunia. Tapi, mari kita mulai dari awal sekali. Kembali ke 2 bulan yang lalu. Ya ampun, aku terlambat ngantor untuk ketiga kalinya minggu ini. Dan kali ini aku pasti bakal kena PHK. Oke lah, toh aku nggak begitu suka kerja kantoran yang membosankan itu. Tahu nggak, apa yang paling kusukai? Roller coaster. Jadi, waktu aku lihat lowongan sebagai penumpang roller coaster, aku langsung menghubungi mereka. Pekerjaan baruku adalah menguji semua roller coaster di berbagai taman hiburan di seluruh dunia. Kontrak kerjanya untuk 60 hari dan aku bakal naik roller coaster tiap hari dalam 2 bulan mendatang. Hari pertama, aku bukan satu-satunya orang yang mendapatkan pekerjaan itu. Ternyata, mereka mempekerjakan banyak orang untuk menguji roller coaster. Laki-laki, perempuan, tua muda, pendek tinggi, macam-macam deh. Kami cuma diwajibkan naik, terus lapor gimana rasanya. Pekerjaan itu dimulai di New Jersey dengan King Daka, roller coaster tertinggi di dunia. Tingginya 139 meter, lebih tinggi dari Patung Liberty dan setinggi Piramida Agung Giza. Hari kedua, kami bergerak ke selatan dan naik sejumlah wahana di Pennsylvania, Ohio, dan Virginia. Sebagian wahananya nggak begitu seru dan aku butuh sesuatu yang lebih menarik. Aku antusias dan senang. Waktu kembali ke hotel setelah hari kerja yang panjang, aku sama sekali nggak capek dan bahkan masih sedikit berolahraga malamnya. Tapi, seseru apapun roller coaster bagi kita, tentu otak menganggap melayang puluhan meter di atas tanah tanpa mampu memperkirakan jalan mana yang akan kamu ambil berikutnya sebagai ancaman. Saat kamu menghadapi situasi yang tampak berbahaya, otakmu melepaskan adrenalin yang memicu energi guna membantumu mengatasi situasi itu. Ini bahkan membantumu mengatasi stres kecil. 3 hari lalu, aku merasa kewalahan dengan hidupku, cemas mencari kerja dan tempat tinggal baru. Sekarang aku nggak stres lagi dan bahkan bisa lari 16 km tadi malam. Saat kamu naik roller coaster, detak jantung dan tekanan darahmu meningkat. Sirkulasi darah juga lebih lancar, yang memungkinkan aliran oksigen yang bagus. Mungkin itu sebabnya aku merasa sangat sehat. Apapun alasannya, wahana itu mendatangkan keajaiban bagimu. Hari ke-8. Hari ini kami melewatkan sebagian hari di Six Flags, taman hiburan paling terkenal di Amerika Latin. Wahana favoritku di sana adalah Superman El Ultimo Escape. Wahana itu mencapai kecepatan 120 km per jam dan punya 2 helix 360 derajat. Sekarang pekerjaan kami di Amerika Utara sudah selesai dan kami menuju ke Amerika Selatan. Kami akan tinggal seminggu di sana. Aku nggak merasa capek, meski sekarang hidupku di kereta dan pesawat, selalu bepergian dari satu taman hiburan ke taman hiburan lain. Dan aku masih lari 16 km setiap hari. Hebat juga. Kami juga diberi buklet untuk mempelajari sejarah roller coaster. Yap, roller coaster terinspirasi oleh seluncuran es Rusia abad ke-18. Tinggi seluncuran itu sekitar 24 meter dan turunannya 50 derajat. Tapi, roller coaster pertama dibuat di Perancis tahun 1804 dan masih berupa gerobak beroda. Oke, nggak masalah. Hari ke-15, kami sudah mengunjungi taman-taman hiburan di Brazil, Argentina, dan Chili. Sebagai profesional, menurutku wahana katapul di Hopi Hari, Brazil keren banget. Wahana ini punya lengkungan vertikal. Jadi, awalnya kami bergerak maju, lalu tiba-tiba mundur. Akhirnya kami menuju Eropa. Aku belum pernah ke sana dan sekarang aku bakal ngetes semua wahana terbaik di Perancis, Spanyol, dan banyak negara lain. Kayaknya seru sih, tapi entah kenapa aku nggak gitu antusias lagi. Memang seru, tapi aku mulai bosen sama roller coaster. Oke, mungkin ini cuma jet lag. Setelah di Amerika Selatan, aku merasa wahana yang tadinya sangat kusukai nggak begitu menarik lagi. Aku nggak merasa energik lagi, malah sebaliknya. Sepulangnya bekerja, rasanya aku lelah sekali. Pasti otakku udah terbiasa dengan hal aneh yang selalu terjadi kepadaku. Dan wahana itu jadi bisa diprediksi. Leher dan punggungku juga agak sakit. Gerakan-gerakan kasar ini menekan tubuhmu. Dan meski sebagian besar tubuhmu terikat erat di kursi, kepalamu tidak. Lehermu harus bekerja ekstra untuk menyangga dan menjaga kepalamu tetap stabil
saat roller coaster mengayun-ayunkan tubuhmu. Ya, nggak heran kalau lehermu mulai sakit. Otak dan organ dalammu sebenarnya juga sedikit bergeser di dalam tubuhmu. Itu faktanya. Jadi, tubuhmu mulai merasa butuh istirahat. Tapi, aku sudah tanda tangan kontrak dan masih ada 6 minggu lagi. Hari ke-30. Eropa lumayan seru, ada beberapa wahana yang benar-benar keren. Wahana Eropa favoritku adalah The Schur des Karnen di Hansa Park, Jerman. Wahana ini dimulai dalam gelap total. Kami naik sambil mendengarkan musik keren tanpa tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku aja terkesan, tapi itu bakal lebih bisa dinikmati kalau bukan wahana ke-300 yang ku naiki bulan ini. Punggung dan leherku masih sakit. Aku bahkan harus beli salep biar berasa enakan. Tapi tetap nggak ngefek. Besokannya, aku kerja lagi. Di hotel yang kulakukan cuma rebahan, berusaha tidur. Tidur jadi pekerjaan menantang sekarang. Ini pasti gara-gara adrenalin. Jadi, aku cuma nyantai dan nonton film. Andai bisa menghentikan perjalanan ini dan pulang untuk beristirahat setelah diseret ke sana kemari sepanjang hari. Tapi, nggak bisa. Perhentian berikutnya adalah Asia Barat. Yeay, sisa 1 bulan lagi. Hari ke-45. Kami sudah di Uni Emirat Arab, Jepang, dan Cina. Negara-negara dengan taman hiburan terbaik di dunia yang belum pernah kukunjungi. Kami naik roller coaster tercepat di dunia, namanya Formula Rossa di Uni Emirat Arab. Kecepatannya mencapai 240 km per jam, jauh lebih tinggi dari batas kecepatan jalan tol manapun. 2 bulan lalu, pasti aku bakalan teriak kayak orang gila kalau tahu peluang semacam ini. Tapi sekarang, aku lebih mentingin kesehatanku. Aku bahkan gak ingat lagi kapan terakhir kali leherku gak sakit. Rasanya kepalaku hampir copot. Setiap kamu naik roller coaster, kepala terasa 5 kali lebih berat. Dan cuma lehermu yang malang yang menyangganya. Itu karena adanya gravitasi yang menarikmu ke bawah. Saat kamu naik roller coaster, gravitasi jauh lebih tinggi dibanding saat kamu berdiri di atas tanah. Dan gravitasilah yang membuat roller coaster bekerja. Wahana ini didesain sedemikian rupa untuk memanfaatkan gravitasi. Saat roller coaster bergerak naik, kita mengakumulasi energi. Lalu saat turun, energi itu dilepaskan. Jadi, wahana roller coaster adalah kombinasi naik dan turun, akumulasi dan pelepasan energi. Tapi saat kita naik, gaya gravitasi menjadi lebih tinggi. Jadi, 1G adalah gaya yang kita rasakan saat kita berdiri di atas tanah. Rata-rata, seseorang bisa menahan gaya sampai 5G. Dan itulah kira-kira yang kita alami di atas roller coaster. Saat mengalami gaya gravitasi 5G, berat badanmu menjadi 5 kali lipat. Maka, kalau biasanya berat badanmu 68 kg, di atas roller coaster, beratmu jadi 340 kg. Dan berat kepalamu juga jadi 5 kali lipat. Oh, pantesan aja leherku sakit. Tapi aku bisa, tinggal 2 minggu lagi kok. Hari ke-61. Akhirnya aku pulang dan rasanya lega sekali. Aku dapat gaji dan pengalaman naik semua roller coaster di dunia. Itu keren banget, tapi aku capek. Jadi aku cuma peduli dengan tempat tidur dan ketenangan. Sisi terangnya, aku nggak begitu peduli dengan masa sulit yang telah kualami. Tapi meski aku merasa capek, ini adalah perjalanan yang sehat, segila apapun kedengarannya. Dan kurasa aku bakal jauh-jauh dulu dari roller coaster buat sementara. Udah cukup deh.